Pemirsa yang diberkati Tuhan, senang sekali Anda masih bersama-sama dengan kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Di mana pada segmen sebelumnya kita sudah mendapatkan banyak sekali penjelasan yang berkaitan dengan iman. Bagaimana iman tidak boleh sekedar atau asal-asal tetapi harus berdasar dengan jelas apa yang kita percaya. Nah, berikut ini kita akan melanjut lagi tentunya bersama dengan hambanya Pendeta Ezra Soru. Untuk itu pastikan Anda menyimak dan terus bersama-sama dengan kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Baik saudara, dalam bagian sebelumnya saya menyampaikan hal-hal yang akan diterima oleh orang yang beriman secara benar kepada Kristus. Ya. Kalau kita masih ingat, kalau kita beriman secara benar, pertama kita akan dapat pengampunan dosa. Yang kedua, kita akan mendapat yang namanya justification, yaitu pembenaran. Kita dianggap sebagai orang benar di hadapan Allah. Biarpun masih penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tapi Allah melihat kita melalui kacamata Kristus. Sehingga kebenaran Kristus diberlakukan, sehingga akhirnya kita dilihat sebagai orang benar. Yang ketiga yang kita dapatkan waktu kita beriman kepada Kristus adalah kita mendapatkan keselamatan atau hidup yang kekal. Karena kita dapat hidup yang kekal, maka hidup itu tidak akan pernah berakhir. Dan dengan demikian, keselamatan kita tidak akan hilang. Tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu memastikan bahwa kita pasti akan selamat. Ini tiga hal yang didapatkan waktu kita beriman pada Kristus. Tapi bukan cuma tiga ini saja, ada hal lain lagi. Yang keempat yang kita dapatkan waktu kita beriman pada Kristus adalah kita diangkat menjadi anak Allah. Kita diangkat jadi anak Allah. Ayat yang terkenal Yohanes 1 ayat 12 ya. Tapi semua orang yang menerimanya, konteksnya Yesus, menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau orang menjadi percaya kepada Yesus, maka dia menjadi anak-anak Allah. Saudara, kita semua orang berdosa ya. Dan kita berdosa, berstatus orang berdosa sejak dari dalam kandungan. Dan kita semua sebagai orang berdosa, kita sebenarnya adalah anak iblis. Kita sebenarnya adalah anak setan. Dan kapan kita percaya Yesus baru berubah jadi anak Allah. Kalau saudara lahir 1950 sampai tahun 2018 belum percaya Yesus juga, saudara ini statusnya anak setan dari 1950 sampai 2018. Kalau saudara percaya Yesus di 2018, mulai jadi anak Allah star di 2018 sampai almarhum. Tapi kalau saudara belum pernah sungguh-sungguh beriman, seperti yang sudah saya jelaskan, saudara masih tetap anak setan. Dan anak setan ini banyak. Dia bahkan bisa pakai jubah pendeta. Dia bisa duduk di kursi majelis yang terhormat. Dia bisa bertugas di kantor sinode. Ya, dia bisa menjadi pengkhotbah yang keliling kemana-mana, tapi tidak sungguh-sungguh beriman. Itu masih anak setan. Saudara mungkin berkata, ini Pak Ezra terlalu kasar. Tapi itu bukan perkataan saya. Ya, secara jasmani, kita punya bapak sendiri-sendiri. Nama siapakah, Antonius kah, Ambrosius kah, apa. Itu secara jasmani. Tapi secara rohani manusia hanya terbagi dua. Kalau bukan anak Allah, maka anak setan. Atau anak iblis. Coba baca 1 Yohanes 3 ayat 10. 1 Yohanes 3 ayat 10 berkata demikian, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Inilah tandanya anak-anak Allah anak-anak Allah, terus anak-anak iblis. Anak-anak iblis. Bagi dua saja. Inilah tandanya anak-anak Allah
tandanya anak-anak iblis. Jadi hanya bagi dua, anak Allah atau anak iblis. Kalau saudara bukan anak Allah, pasti anak iblis. Kalau bukan anak iblis, anak Allah. Jadi jangan bilang, gua ini bukan anak Allah juga bukan, anak iblis juga bukan, ya. Terus anak siapa? Ya. Secara rohani hanya dua ini saja. Nah, juga baca Yohanes pasal 8 ayat 42 sampai 44. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, Jikalau Allah adalah Bapamu." Artinya dengan kata lain, jikalau kamu anak Allah, terus kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak ada hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. ya, kalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Jadi kalau orang mengasihi Yesus, dia anak Allah. Tapi ternyata orang Yahudi tidak mengasihi Yesus, malah mau bunuh Yesus. Berarti mereka benci Yesus. Kalau mereka benci Yesus, Yesus bilang, iblislah yang menjadi Bapa. Di Facebook saya lihat banyak orang terlalu benci Yesus. Iblislah yang menjadi Bapamu. Siapa mengasihi Yesus, anak Allah. Siapa benci Yesus adalah anak iblis. Jadi semua kita yang tidak percaya Yesus, pada dasarnya kita ini anak iblis. Tapi waktu kita percaya Yesus, Yohanes 1 ayat 12, kamu diberi kuasa jadi anak Allah. Ya, maka waktu percaya Yesus kita ganti bapak. Waktu percaya Yesus pindah bapak. Ya, maka siapapun saudara, saudara adalah anak Allah kalau saudara percaya Yesus. Kalau saudara belum percaya, ada anak iblis di sini yang lagi ikut ku tahu yang ku percaya, mau jadi anak Allah, percayalah pada Yesus. Ini hal yang keempat yang didapat kalau orang beriman pada Kristus. Hal yang kelima yang akan diperoleh orang yang beriman pada Kristus adalah dia akan mendapatkan damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan demikian. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, bagi orang yang percaya Yesus, Yesus berikan damai sejahtera. Ya, juga lihat ya, kalau orang percaya Yesus, seperti saya jelaskan sebelumnya, pasti dapat Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dapat, ada pengudusan, lalu muncul buah roh. Salah satu buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Maka orang percaya Yesus pasti damai sejahtera. Biarpun uang tidak ada, damai ada. Ya, biarpun sakit tidak sembuh, ada damai. Ya kan? Biarpun problem banyak, tapi damainya tetap ada. Damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kalau dunia ada duit baru damai. Duit habis, damai hilang. Ya, dapat pekerjaan, ada damai. Pekerjaan hilang, damai juga hilang. Ya, tapi kalau orang Kristen sejati, damainya melampaui sikon. Karena damai yang diberikan Yesus tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Pernah diadakan lomba melukis. Temanya damai sejahtera. Siapa yang bikin gambar yang kira-kira menggambarkan damai yang sesungguhnya jadi juara. Banyak gambar yang bagus. Ada orang yang gambar suasana pas, matahari hampir terbenam. Pak Tani pulang dari sawah. Bawa hasil tani, meneduhkan.
tapi dia tidak juara. Ada yang menggambar persis juga matahari mau terbenam, nelayan pulang bawa ikan dari laut. Suasana laut begitu teduh, langit begitu memberi keteduhan. Tapi dia juga nggak juara. Yang juara justru yang gambarnya aneh. Gambarnya hanya satu batang pohon seperti ini. Lalu ada satu burung bertengger di batang itu, cabang itu, dan digambarkan ada angin besar menghantam pohon ini dan hampir patah. Dan burung itu tetap di sini sampai miring-miring begini. Ya. Dan dia yang keluar sebagai juara. Apa artinya? Damai itu bukan berarti ketika laut tenang. Damai itu bukan berarti segala sesuatu nyaman. Tapi damai itu biarpun tetap badai tapi tenang. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ya kan? Ada damai. Damai seperti ini akan diberikan kepada orang yang percaya. Makanya orang percaya yang ada damai ini, apapun yang dialami dalam hidup bisa bersyukur. Makanya bilang ucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu. Dapat uang, bersyukur. Uang hilang, dapat HP baru, pas ke bak kamar mandi, tunduk, HP jatuh ke air, syukur. Sehat, bersyukur. Sakit? Omong enak ya. Susah memang, tapi bukan mustahil. Ada seorang namanya Sadhu Sundar Singh, penginjil India. Satu kali pergi melayani, bawa duit. Oh, dia ada duit banyak, tapi mau jalan, simpan duit separuh, bawa sedikit aja, jalan. Pergi pelayanan, dirampok di tengah jalan. Begitu dirampok di tengah jalan, pulang ke rumah langsung ambil buku harian dan tulis, Tuhan, hari ini aku mengucap syukur. Pertama, karena mereka merampokku, tapi tidak banyak. Karena tadi bawa uang sedikit. Seandainya tadi bawa uang semua, habis semua. Jadi aku mengucap syukur mereka merampok aku, tapi tidak banyak. Kedua, aku mengucap syukur mereka merampok uangku, tapi tidak merampok nyawaku. Dan yang ketiga, Tuhan, aku mengucap syukur karena aku yang dirampok, bukan aku yang merampok. Oh, ajaib. Pernah bersyukur, Tuhan, terima kasih hari ini aku dimaki, bukan aku yang memaki. Hari ini aku ditipu, bukan aku yang menipu. Hari ini aku disakiti, bukan aku yang menyakiti. Bisa? Mengucap syukur dalam segala hal yang sulit, itu hanya mungkin kalau damai sejahtera Kristus ada. Dan damai sejahtera model seperti itu diberikan oleh Tuhan bagi orang yang percaya. Yesaya 48 ayat 22. 8 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Tidak ada damai bagi orang fasik. Jadi kalau orang adalah orang fasik, orang berdosa, tidak ada damai. Kalau ada damai, itu hanya damai yang semu. Ya. Jangan pikir, wah kalau kaya, banyak duitnya, pasti damai. Ada banyak orang kaya juga stres, saudara. Ya. Begitu kaya, uangnya banyak, hartanya banyak dalam rumah, mulai takut, jangan-jangan pencuri datang. Maka dia mulai bikin pagar tembok. Rasanya kurang tinggi, tambah tinggi lagi. Setelah itu kurang lagi, taruh beling di atasnya lagi. Setelah itu pagar duri menjorok ke luar lagi. Setelah itu taruh dengan aliran listrik lagi. Tapi ada tukang becak di situ yang santai saja ngorok di jalan. Siapa yang sebenarnya aman? Orang kaya itu tidak aman. Makanya temboknya dibikin tinggi. Tidak ada damai bagi orang fasik. Biarpun saudara kaya, saya yakin 100%, kalau saudara tidak punya Kristus, tidak ada damai. Saudara damai, senang-senang, hanya semu saja. Ya. Orang berdosa tidak mungkin ada damai. Kecuali saudara sudah bereskan dosamu dengan punya penebus, baru bisa lega, ada damai sejahtera. Kalau tidak, tidak bisa. Dulu waktu saya
sekolah minggu ada lagu. Ke gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, turun, turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati di sana. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Wah, damai memang hanya ada dalam Yesus Tuhan. Itu diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Yang berikut, yang keenam. Yang diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh beriman adalah dia diberikan Roh Kudus. Dan saya kira kita sudah banyak ayat yang sudah kita lihat, saya hanya berikan satu saja. Kisah 2 ayat 38. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosa, pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ini bukan karunia dari Roh Kudus, bukan. Karunia Roh Kudus ini adalah Roh Kudus sebagai karunia, bukan karunia dari Roh Kudus. Jadi maksudnya adalah waktu kamu bertobat dalam arti percaya Yesus, kamu akan diberikan Roh Kudus. Itu berarti yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus tidak ada Roh Kudus di dalam. Biarpun rajin gereja tidak ada Roh Kudus. Biarpun jadi singer di gereja nggak ada Roh Kudus. Main musik di gereja nggak ada Roh Kudus. Kapan saudara percaya Yesus baru ada Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus hanya diberikan bagi orang yang percaya. Berikut yang diberikan bagi orang yang percaya adalah kemerdekaan dari perhambaan dosa. Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Setiap orang yang berdosa, hamba dosa. Tapi kalau anak itu, Yesus memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Susah berada pada kondisi perhambaan dosa. Di bawah perhambaan dosa artinya kita hidupnya hanya dosa-dosa dan tidak ada perbuatan baik sama sekali. Itu sudah saya jelaskan pada beberapa episode yang lalu. Ya. Kadang-kadang kita benci kenapa saya harus berdosa. Tapi tetap tidak bisa lepas, namanya perhambaan. Saya dulu kuliah ada satu teman yang punya kelainan seks. Nafsu sekali kalau lihat bantal guling ini. Jadi dia ngumpul bantal guling dari kamar ke kamar. Ya. Tapi rupanya dia bergumul. Tuhan, saya tidak mau begini. Tapi tetap saja begitu juga. Akhirnya dia jadi benci dirinya sendiri. Dalam keadaan frustrasi yang hebat karena tidak bisa lepas dari dosa itu. Saudara, satu kali dia keluar dari kampus. Tahu-tahu pulang ke kampus, di antara kami banyak teman laki-laki, permisi saudara, dia buka celananya, berat, dan tunjukkan pantatnya di kami. Kami lihat kaget, angkanya 666. Pakai silet, bikin 666 di pantatnya, darah mengalir semua. Ya. Lalu dia marah, dia bilang, kalau Tuhan tidak mau tolong saya, biarlah seperti ini. Akhirnya, singkat cerita, dia bilang, saya juga baru cari pelacur, mau apa? Dia dipecat dari sekolah. Entah bagaimana, berapa tahun kemudian kami dengar masuk penjara. Salah satu kasusnya adalah curi bantal. Berat sekali. Bagi saudara yang tidak ada problem di situ, ya sudah, kita biasa saja. Tapi bagi orang seperti itu, kondisi perhambaan dalam dosa. Itu bisa frustrasi. Ya. Tapi bagi orang percaya Yesus, satu yang diberikan kepada dia adalah kemerdekaan dari dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa. Dalam salah satu episode dari Suara Pemirsa, ada yang tanya soal ayat dalam 1 Yohanes. Kalau benih Allah ada dalam kamu, kamu tidak berdosa lagi.
Saya sudah jelaskan, itu bukan berarti kita tidak berdosa lagi. Tapi maksudnya, kalau orang percaya ada benih Allah di dalamnya, dia masih bisa berdosa, tapi dia tidak akan terus-menerus berdosa sampai matinya dengan dosa itu. Tahu apa beda jatuh dalam lubang dan hidup dalam lubang? Jatuh masuk lubang, itu namanya jatuh dalam lubang. Tapi setelah jatuh dalam lubang, lihat-lihat kok enak ya. Bawa kasur, bawa bantal, ya. Itu namanya bukan jatuh dalam lubang, tapi hidup dalam lubang. Ya. Ada beda antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Kalau orang sungguh-sungguh percaya, dia bisa jatuh dalam dosa. Tapi karena dia sudah dijanjikan kemerdekaan dari dosa, maka dia pasti akan terlepas. Dan dia tidak akan hidup di dalam dosa. Roma pasal 8 ayat 2. Roma 8 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi waktu kita percaya pada Kristus, kita beroleh kemerdekaan dari dosa. Nah, itulah sekian hal yang kita dapatkan waktu kita percaya Yesus. Nah, sekarang saya akan beralih ke topik yang lain. Secara tegas dan berulang-ulang saya jelaskan bahwa kita selamat bukan karena berbuat baik. Ya, bukan. Kita selamat karena iman. Gara-gara iman kita selamat. Jangan pakai perbuatan baik di sini, buang perbuatan baiknya. Hanya iman saja selamat. Lalu setelah selamat baru berbuat baik. Kalau begitu pertanyaannya, orang Kristen ini berbuat baik untuk apa? Kan tidak untuk selamat. Karena selamat tidak pakai perbuatan baik, berarti berbuat baik ini bukan untuk selamat. Tapi berbuat baiknya muncul belakangan. Kalau begitu sebenarnya apa fungsi perbuatan baik bagi seorang percaya? Yang pasti tidak ada fungsi untuk menyelamatkan. Apa fungsi perbuatan baik kita atau ketaatan kita? Saya akan berikan beberapa. Pertama, perbuatan baik atau ketaatan kita itu sebagai bukti iman. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau iman tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Jadi iman yang benar pasti menghasilkan perbuatan. Tapi kalau tidak ada perbuatan di sini, maka imannya tidak betul, imannya mati, artinya tidak ada iman. Maka perbuatan itu sebagai bukti bahwa iman itu adalah iman yang benar. Ya. Ayat 26-nya. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, apa fungsi perbuatan baik bagi orang percaya? Pertama, sebagai bukti bahwa imannya adalah iman yang benar. Kedua, gunanya atau fungsinya ketaatan atau perbuatan baik bagi orang percaya adalah itu merupakan tanda kasihnya kepada Tuhan. Tanda kasih kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Kalau kamu mengasihi Tuhan, taat. Berarti apa fungsi ketaatan? Untuk membuktikan bahwa kamu memang mengasihi Tuhan. Tapi kalau kamu ini melanggar terus, berdosa terus, artinya kamu tidak mengasihi Tuhan. Makanya kalau ada orang yang merasa, wah, ternyata Tuhan sudah bayar seluruh dosa saya, kalau begitu berdosa saja. Itu tanda dia tidak mengasihi Tuhan. Tapi kalau saudara beriman benar, pasti mengasihi Tuhan dan ada kerinduan untuk taat. Maka ketaatanmu sebagai bukti kamu mengasihi
Tuhan. Ya, kalau saudara punya pacar, suruh diantar tidak mau, ya, suruh traktir makan bakso tidak mau, diajak ngobrol tidak mau, pinjam barangnya juga tidak mau, semua tidak mau, saudara bilang apa? Kamu ini cinta apa tidak ya? Jangan-jangan nggak cinta. Kalau cinta harus ada buktinya, ya. Maka begitu juga cinta kepada Tuhan harus ada bukti. Tuhan menunjukkan itu. Kasih itu action. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ada actionnya. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena Allah mengasihi kita, lalu dia mempunyai sebuah perbuatan, action, memberi Yesus bagi kita. Kalau kita memang mengasihi Tuhan, harus ada action. Dan actionnya adalah perbuatan baik kita. Karena itu saudara, jangan berbuat baik untuk selamat. Nanti masuk neraka. Tapi berbuat baiklah untuk menunjukkan bahwa kamu memang benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, itu bukti. Itu adalah tujuan atau fungsi dari perbuatan baik kita. Kalau dan satu hal yang lagi ya, tadi saya sudah jelaskan dalam salah satu episode dari Suara Pemirsa. Ada orang tanya, dalam Matius pasal 11, ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena bebanku ringan, ya, bebanku enak dan ringan. Lalu orangnya tanya, kenapa bilang perintah Tuhan tuh enak dan ringan? Coba 1 Yohanes 5 ayat 3, coba baca. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Amin. Perintahnya tidak berat. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang memusuhi kamu, ya, sudah bunuh orang tuamu, kamu harus kasih dia. Ringan? Ringan. Gak berat? Ya? Kalau anakmu dimutilasi, ringan. Susah itu ya. Susah. Tidak mudah. Dulu waktu saya masih SMA, saya bertobat terima Yesus waktu SMA. Dalam giatnya pelayanan, lalu saya membentuk sebuah persekutuan di rumah saya, persekutuan pemuda. Lalu karena pemuda saking semangatnya semua nyanyi itu pakai musik tepuk tangan, haleluya, haleluya. Tapi zaman itu saudara, lingkungan kami semua mayoritas gereja Protestan yang anti tepuk tangan. Kalau nyanyi nggak boleh tepuk tangan, mesti lurus saja. Hormat bagi all. Maka tepuk tangan dianggap orang Pentakosta. Maka kami dikira orang Pentakosta berada dalam lingkungan Protestan dan ini sesat. Maka begitu persekutuan jalan, rumah dilempar, kaca bocor, atap bocor dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya dibenci di situ, termasuk keluarga saya, bahkan oleh banyak pemuda di situ. Satu malam, tahu-tahu ada rombongan pemuda yang menyerbu rumah saya. Ya. Dan maki-maki kami satu keluarga luar biasa dengan makian timur yang paling kotor. Papa saya dimaki-maki sedemikian rupa, ya. Di hadapan papa saya tunjuk-tunjuk papa saya. Lalu dia pemimpinnya itu mau tarik tangan, mau pukul papa saya. Mama saya datang dan dorong dia. Begitu mama saya dorong dia, dia menghadap mama saya, mau tampar mama saya. Pada waktu dia mau tampar, saya tidak bisa tinggal diam. Akhirnya terjadilah perkelahian hebat antara saya dan dia malam itu. Dipisahkan, selesai. Berapa hari kemudian peristiwa yang sama terulang kembali. Celakanya saya tidur dan tidak sadar. Besok pagi dibangunkan, diceritakan bahwa mereka kembali lagi dan maki-maki kami satu keluarga. Masih orang yang sama, masih. Mulai muncul kebencian di hati saya. Ini dalam hati saya, bangsat ini harus mati. Saya lalu duduk di teras, kan di muka rumah saya itu kan jalannya mikrolet.
Saya lihat, loh, dia di mikrolet itu, di bemo itu. Putaran kedua, ikut lagi. Rupanya dia teman sama sopir, jadi ikut keliling-keliling. Oh, saya lalu tarik pisau, masukkan SIM. Dalam pikiran saya, karena dia duduk di bemo bagian depan, rancangan saya adalah, saya akan tahan bemo itu pura-pura naik. Begitu mau naik, saya tak! Dia pasti akan keluar. Begitu dia keluar, saya tusuk. Saya tunggu di tempat tunggu bemo itu. Papa mama saya tahu rencana saya. Dan mama saya berteriak. Di rumah saya dipanggil kakak karena saya anak tertua. Kakak, masa anak tuan seperti itu? Saya tidak mau dengar. Kakak, jangan seperti itu. Papa saya naik di teras. Kakak, ingat Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang ganti engkau dan engkau akan diam saja. Saya bilang, gara-gara Keluaran 14-nya orang injak kita di leher. Kita biarkan saja. Tidak bisa. Harus mati dia ini. Tunggu putaran berikut. Dia sudah nggak ada. Nggak jadi bunuh saya. Ya sudah, apa boleh buat. Tapi anak ini nakal sekali. Satu kali di kampung kami sebelah, ini orang Alor. Orang Alor itu model kayak orang Papua. Itu juga anak panah semua tuh senjata mereka. Dia bikin kasus di kampung sebelah. Maka orang Alor satu kampung kejar dia dengan batu, kayu, anak panah. Mungkin sudah dihajar sampai berlumuran darah. Dia lari sekencang-kencangnya. Karena dikejar anak panah segala macam. Lari bersembunyi masuk rumah saya. Sembunyi di kamar. Begitu saya lihat di kamar, kaget saya. Saya bilang, telah tiba saatnya Tuhan menyerahkan orang ini kepadaku. Saya panggil adik-adik saya, mari dia sudah dalam. Tuhan sudah hantar dia ke sini. Saya langsung lari ke belakang cari kayu, kayu alu di sana untuk tempat tumbuk jagung tuh loh. Ini kan saya pegang ini mati dia nih. Ya, panggil adik-adik semua datang. Ini saya siap tumbuk sampai habis ini. Begitu bawa kayu datang, kaget. Dia sudah berlumuran darah di lantai dan mama saya sementara bersihkan seluruh darahnya dan saya hanya heran. Kenapa bisa begitu? Saya protes mama saya. Kenapa bikin begitu? Mama saya bilang, Tuhan Yesus pun pernah lakukan hal yang sama. Jadi kalau kamu mau protes mama, protes Tuhan Yesus dulu. Ternyata tidak mudah bagi saya untuk taat perintah Tuhan mengampuni. Susah. Tapi kalau begitu, kenapa dibilang perintah-perintah Tuhan itu tidak berat? 1 Yohanes 5 ayat 3 tadi. Coba baca, ulang. 1 Yohanes 5 ayat 3 mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa perintahnya tidak berat? Karena kalimat pertama, sebab inilah kasih kepada Allah. Kalau kita betul-betul mengasihi Allah, tidak ada perintah yang berat. Kalau betul-betul cinta, ya, keluarkan duit pun tidak reckon, tidak hitung ya. Tapi kalau tidak cinta, kasih kolekte 10.000 pun mikir sekian kali. Padahal duit ada banyak. Kalau tidak cinta, kebaktian hujan rintik batal. Pelayanan ada halangan sedikit batal. Tapi kalau kita betul-betul cinta, mengasihi Tuhan, kita pasti akan taat dan rajin berbuat baik. Jadi untuk apa kita berbuat baik? Untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kasihnya dengan mati buat saudara. Maukah saudara menyatakan kasih Tuhan, kasih kepada Tuhan dengan berbuat baik? Ketiga, untuk apa perbuatan baik kita? Supaya kita bisa kuat saat kesukaran datang. Coba baca Matius 7, 24, 27. Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir,
Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau kamu dengar firman Tuhan tapi tidak lakukan, kayak bikin rumah di pasir, gampang roboh kalau ada banjir. Tapi kalau kamu dengar firman Tuhan dan lakukan, taat, kamu seperti bangun rumah di batu dan akan kuat kalau banjir. Jadi kalau kita taat, kesukaran datang, kita akan kuat. Tapi kalau kita tidak taat pada firman Tuhan, kesukaran datang, kita dengan mudahnya roboh. Maka ketaatan kita mempunyai guna bagi kita untuk membuat kita kuat pada waktu datang kesukaran. Berikutnya lagi, fungsi ketaatan kita adalah supaya kita makin mengerti kebenaran. Coba lihat Yohanes 8, 31-32. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, berarti taat ya. Taat firman. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi kalau kita ini taat firman Tuhan, kita justru akan diberikan kebenaran terus menerus sampai makin hari kita akan bertumbuh dalam kebenaran. Ya. 2 Petrus 1 ayat 5-8. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada imanmu kebajikan. Jadi jangan iman saja, harus ada kebajikan, perbuatan baik. Terus? Dan kepada kebajikan pengetahuan. Terus? Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini semua perbuatan baik ya. Terus ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Sebab kalau semua itu ada, semua yang di atas tadi, semua perbuatan baik itu ada Padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Kalau Tuhan kita. semua itu ada, kamu akan berhasil dalam pengenalan akan Kristus. Kebenaran akan diberikan bagimu. Kalau saudara punya anak, diberi makan 1 piring, kalau tidak habis, saudara tambahkan tidak? Kasih bubur 1 piring, dia makan nggak habis. Kasih tambah bubur lagi? Ya enggak lah. 1 piring saja nggak habis kok. Ngapain tambah lagi? Tapi kalau dia makan dengan lahap sampai habis, mungkin ditambah. Kalau saudara ini kasih firman ini tidak pernah taat, kasih kebenaran tidak pernah taat, ngapain Tuhan tambahkan kebenaran? Tapi kalau saudara taat firman, Tuhan bukakan kebenaran lagi. Taat lagi, bukakan lagi. Taat, bukakan lagi. Makin saudara taat, kebenaran Tuhan akan terus dibukakan bagimu. Ya, maka saudara dikatakan akan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Berikutnya, ketaatan kita untuk apa? Untuk menguatkan iman kita. Ya, ini berhubungan dengan poin sebelumnya, yaitu kita dapat pengetahuan kebenaran ya. Nah, karena ketaatan menyebabkan kita makin mengerti firman, dan firman itu makanan rohani bagi kita. Sehingga makin mengerti firman, kita makin seperti mendapatkan banyak makanan rohani, dan makanan rohani itu akan membuat kita, iman kita dikuatkan. Orang bertumbuh dengan firman Tuhan. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, ya kan? Kalau mau tumbuh mesti baca kitab suci tiap hari. Kalau baca novel tiap hari, baca koran tiap hari, majalah tiap hari, berita online tiap hari, tidak bisa menumbuhkan iman. Mesti baca kitab suci. Anehnya kita lebih suka yang hoax-hoax itu daripada lebih suka firman Tuhan. Ya. Ada yang pernah ada orang bilang begini, aduh saya ini kok malam-malam kok susah tidur ya, susah sekali tidur. Gimana caranya bisa tidur? Ada yang bilang, ada obatnya apa? Baca Alkitab. Jadi kalau baca Alkitab berapa menit langsung tidur. Aneh, orang baca Alkitab setengah jam tidak betah.
tapi nonton telenovela 3 jam. Ada orang bilang telenovela itu apa? Telenovela itu adalah novela yang bertele-tele. Ya kan? Novel bertele-tele, muter sini, muter sana, panjang sekali. Tapi tetap stay di situ. Tidak bergerak. Banyak orang kalau di gereja dengar khotbah saja 15 menit saja, pantatnya sudah panas. Tidak bisa. Di gereja saya khotbah itu minimal 1,5 jam. Tiap minggu. Minggu kemarin barusan ini, saya khotbah 1 jam 45 menit. Dan saya bilang, yang cari gereja cepat jangan datang ke sini. Cari gereja lain. Yang mau buru-buru pulang gara-gara arisan, ada arisan, cari gereja lain. Yang datang sini harus siap makan siang memang. Ya. Karena saya khotbah, ya seperti saya mengajar, memberikan ayat, memberikan komentar dan sebagainya. Ya. Dan itu lama. Tapi orang merindukan firman. Ya. Mereka tetap tekun di dalam firman. Maka iman menjadi kuat. Maka kalau kita ini taat, kebenaran firman dibukakan. Kebenaran firman dibukakan itu menguatkan iman kita. Apalagi fungsi ketaatan kita. Supaya kita bisa jadi saksi Tuhan yang baik. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Kalau saudara hidup baik, hidup taat, itu mempermuliakan Tuhan. Ya, coba Matius 5:16. Matius 5:16 mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi untuk apa kita berbuat baik? Bukan untuk selamat. Kita sudah selamat karena iman. Tapi kita harus berbuat baik, supaya begitu orang melihat kita punya perbuatan baik, kemuliaan bagi Allah. Dunia bulu tangkis Indonesia pernah mencatat nama Christian Hadinata sebagai pemain hebat badminton. Dia pernah masuk pada kejuaraan dunia dan sampai pada final tunggal putra dan berhadapan dengan lawannya, kalau saya tidak salah dari China. Dia di sini dan pertarungannya begitu ketat. Sampai mereka sudah use berkali-kali. Dan sampai pada rally yang begitu panjang. Pokoknya siapa yang salah kali ini dia gagal. Dan dalam rally yang panjang, tiba-tiba lawan dari China melakukan smash. Pojok. Dan wasit bilang, out. Begitu out. Kalau out berarti Christian Hadinata keluar sebagai juara dunia. Begitu out, seluruh ofisial Indonesia langsung lompat Christian juara dunia. Tapi ada yang aneh. Tiba-tiba Christian menghadap wasit dan protes. Kenapa? Nggak out itu. Masuk itu. Wasit bilang out itu, saya lihat out. Enggak, wasit salah lihat, wasit jauh. Saya lebih dekat. Saya lihat masuk, tipis memang tapi masuk. Kalau dia protes begitu berarti juara dunia ke lawan. Dan protes dia meyakinkan dewan wasit. Sehingga akhirnya wasit memutuskan memang smash itu masuk. Dengan demikian Christian gagal sebagai juara dunia dan lawannya juara dunia. Christian meninggalkan lapangan itu. Wartawan mengejar dia dan tanya, Christian, kenapa kamu protes? Ya memang bolanya masuk. Tapi kalau kamu diamkan saja kamu juara dunia. Kenapa harus protes dan kamu kehilangan gelar juara? Lalu Christian lihat dia dan bilang begini, kamu tahu apa alasannya? Namaku Christian. Dan aku orang Kristen. Dan orang Kristen tidak boleh bohong. Wah. Namaku Christian. Aku orang Kristen. Orang Kristen pengikut Kristus. Bukankah itu memuliakan Tuhan? Perbuatan baikmu membuat orang melihatnya dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Tapi kalau kamu hidup sembarang tidak taat, bukan mempermuliakan Tuhan, mempermalukan Tuhan. Pendeta Stephen Tong cerita, waktu dulu dia masih muda pergi menginjil di Bengkulu, ya, naik bis, lalu ini koper-koper semua kan taruh di atas. Nah satu orang turun, ngambil barangnya, dia khawatir kopernya hilang, lihat-lihat begini lagi. Orang turun lagi, dia khawatir lagi, ya. Lalu dia bilang, bis berhenti, orang turun ambil barang, dia bilang, kondekturnya, awas barang saya hilang.
Lalu kondekturnya bilang, Pak, gak usah khawatir. Di sini kampung Islam, aman. Nanti di kampung muka, itu kampung Kristen, baru kita ekstra hati-hati. Artinya apa? Ya, di muka itu kampung Kristen itu perampok banyak, pencuri banyak, itu baru kita hati-hati. Artinya apa? Ini orang Kristen mempermalukan Tuhan ya. Hidup tidak taat, jadi pencuri perampok, itu mempermalukan Tuhan. Menyanyi luar biasa. Di gereja luar biasa, tapi hidup sembarang. Hafal ayat banyak. Ada orang yang hafal ayat luar biasa banyak, tiap hari baca Alkitab, hafal semua ayat. Tapi dia juga pemabok hebat. Satu malam minggu mabok, pulang rumah sempoyongan, tidak sampai rumah, jatuh di depan pintu gereja. Pak Pendeta mau kebaktian pagi hari Minggu, buka gerbang gereja, lihat ada pemabok sudah muntah-muntah di sini. Lalu pendeta marah, hei pemabok, kenapa kau ada di sini? Pulang sana, kenapa di sini? Dia angkat muka dan lihat pendeta. Tidakkah aku harus berada dalam rumah Bapakku? Wih, ayat keluar itu. Ya. Hei, ini bukan rumah Bapakku, pulang sana, cari tempat lain untuk tidur. Dia bilang, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Wih, ayat keluar. Pendeta jengkel, telepon polisi. Pak polisi, ambil anak ini. Ya, polisi datang ambil. Waktu polisi giring naik mobil patroli, dia lihat pendeta itu dan dia bilang, sekarang telah tiba saatnya anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bawa dia, dihajar di kantor polisi. Pendeta bilang, aduh kasihan hari Minggu ya, lebih baik lepaskan dia saja. Pendeta bilang, Pak polisi, lepaskan dia saja. Akhirnya lepas. Waktu dia mau pulang, dia lihat pendeta. Dia bilang, pendeta, sudah selesai. Ayat keluar semua, tapi pemabok luar biasa. Kalau hidup model begini mempermalukan Tuhan. Berapa banyak orang, terutama saudara-saudara yang hidup di mayoritas Kristen, yang kerjanya hanya bikin malu Tuhan saja, bukan permuliakan Tuhan. Jadi majelis di gereja, tapi di kantor jadi pencuri, perampok, koruptor. Ya, menyanyi paduan suara luar biasa, tapi jadi pelakor, pebinor, perampas laki orang, pencuri bini orang, tapi pelayanan luar biasa. Ya, itu jadi problem banyak daerah Kristen. Waktu saya kuliah teologi ya, pernah terjadi satu kasus. Tiba-tiba ada satu mahasiswa asal Ambon yang tahu-tahu mabuk di dalam kampus teologi. Kaget semua, bawa minuman keras lalu minum, tapi namanya mahasiswa teologi. Sambil jalan dia khotbah. Saudara-saudara, Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Itu macam apa itu? Dan model begitu ada banyak kan orang Kristen begitu kan? Itu bikin malu Tuhan. Ya. Coba. Wahyu 3:18. Wahyu 3 ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Supaya, ya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Amsal 30 ayat 9. Amsal 30 ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi kalau aku mencuri, sama dengan aku mencemarkan nama Allah. Dosa kita mencemarkan nama Tuhan, mempermalukan nama Tuhan. Tapi kalau kita taat dan hidup baik, mempermuliakan nama Tuhan. Makanya 1 Korintus 10 ayat 31 bilang, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi untuk apa kita berbuat baik? Taat untuk memuliakan Tuhan. Apalagi? Untuk apa kita berbuat baik atau taat?
untuk menjaga persekutuan dengan Tuhan dan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Kenapa saudara? Biar saudara sudah percaya Yesus, tapi kalau saudara berdosa, hubungan dengan Tuhan pasti renggang. Yesaya 59 bilang, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam, tapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Tuhanmu ialah segala dosamu, ialah segala kejahatanmu, sehingga ia tidak mau mendengar waktu kamu berdoa. Jadi dosa itu jadi penghalang kita dengan Tuhan, hubungannya. Itulah sebabnya dalam gereja-gereja Protestan, dalam liturginya, selalu unsur yang ada itu adalah pengakuan dosa dalam kebaktian. Kenapa? Karena sadar bahwa kalau dosa tidak dimintai ampun ini, maka ini menjadi penghalang relasi dengan Tuhan. Memang tidak menghilangkan keselamatan kita, tapi menghilangkan damai sejahtera kita dan juga relasi kita yang baik dengan Tuhan. Ya, maka perlu ketaatan untuk menjaga persekutuan dengan Tuhan. Lalu juga ketaatan memberikan damai sejahtera bagi kita. Ya, ketaatan memberikan damai sejahtera bagi kita. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kayak gini ya, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, taat, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tak pernah kering. Kita waktu percaya Yesus dapat damai sejahtera, tapi damai sejahtera itu bisa terganggu kalau kita berdosa, tidak taat. Tapi kalau kita taat, dibilang damai sejahtera akan seperti sungai yang tak pernah kering. Kebahagiaanmu terus berlimpah seperti gelombang yang tak berhenti. Kalau saudara taat Tuhan, hidupmu pasti damai. Ya, untuk apa kita taat Tuhan? Kalau saudara taat Tuhan, yang berikut, supaya Tuhan bisa pakai saudara dalam pelayanan. Ya. 2 Timotius 2 ayat 20-21 mengatakan begini, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu tanah, yang pertama dipakai maksud mulia, yang terakhir untuk maksud kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak, dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Kalau orang menyucikan dirinya, hidup taat, takut Tuhan, Tuhan bisa pakai dia lebih baik. Ya. Tapi kalau hidupnya buruk, Tuhan mau pakai juga, ya paling-paling pakai untuk perabot yang tidak mulia. Bagaimana Tuhan mau pakai kamu sedangkan kamu tidak taat Tuhan? Ya, kalau mau Tuhan pakai, semua hamba Tuhan yang mungkin dengar siaran ini, ya, kalau saudara mau dipakai Tuhan secara lebih luar biasa lagi, belajar hidup taat akan Tuhan, takut Tuhan, setia pada perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan pakai saudara makin hari, makin ajaib untuk kemuliaannya. Dan yang terakhir, apa sih manfaat perbuatan baik kita? Ada satu manfaatnya adalah itu mempengaruhi upah di surga. Saudara berbuat baik bukan untuk selamat. Selamat itu anugerah. Tapi kalau saudara rajin berbuat baik setelah selamat, semua perbuatan baik kita dicatat oleh Tuhan. Setiap pengorbanan saudara dicatat oleh Tuhan. Setiap ketaatan saudara dicatat oleh Tuhan. Makanya dibilang dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Jadi apa saja yang kita buat, tidak akan sia-sia. Asal sudah percaya. Kalau belum percaya, mau jerih payah, tidak akan bermanfaat apa-apa. Tapi kalau sudah percaya, berjerih untuk Tuhan, tidak akan sia-sia. Kerja buat Tuhan terlalu manis, ya kan? Dulu ada kalimatnya, biar tanpa gaji terlalu manis. Tapi kalau pendeta yang nyanyi begitu agak rusak. Soalnya kita gajian tiap bulan ya. Jadi dirubah, biar pikul salib terlalu manis. Kerja buat Tuhan itu menyenangkan. Ya. Untuk apa? Upah di surga. Saya beritakan Injil mati-matian. Di mana saja saya beritakan Injil. Ya. Saya tidak tahu berapa banyak orang bertobat. Semua yang ada di sini mau untuk Injil disampaikan pada saudara. Semua kru TV yang ada berjuang berhari-hari hanya untuk menyampaikan berita Injil pada saudara.
Tuhan hitung semuanya. Ya, tidak ada jerih payah yang sia-sia. Bahkan dalam Matius pasal 10 dia bilang, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada anak kecil ini, dia tidak kehilangan upahnya. Tuhan tahu berapa persembahan yang kamu beri untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu berapa tenaga yang sudah kamu korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu berapa waktu yang sudah kau berikan. Apa pengorbananmu yang sudah tahu. Tuhan tahu semua. Dan dia catat semua dan dia tidak lupa. Karena itu jangan khawatir saudara. Kalau kerja sungguh-sungguh, upahmu akan besar di surga. Tapi kalau malas, ya tetap selamat. Tapi upahnya kecil. Nanti di surga, jangan kaget, tempat beda-beda. Ada yang dapat tempat tinggi, ada yang dapat tempat rendah. Kok bisa? Oh iya. Aku datang dan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau di dunia ini saudara tabur banyak, saudara tuai banyak di sana. Taburnya sedikit, tuai sedikit. Ya kan? Coba baca Matius pasal 5 ayat 19. Matius 5 ayat 19 berkata demikian, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi ada tempat yang rendah di surga, ada tempat yang tinggi di surga. Tergantung apa? Ya tergantung ketaatan saudara. Tergantung perbuatan baik saudara, tergantung pelayanan saudara. Ya. Ada lagu bilang, aku telah puas dengan hidupku sekarang, harta tak banyak, rumah pun hina. Tetapi nanti dalam kota yang indah, ku dapat rumah indah dan megah. Sebuah istana tersedia bagiku. Kalau rajin kerja di sini, rumah di sana bagus. Tapi kalau pemalas di dunia ini, jangan kaget masuk surga. Saudara yang lain tinggal di rumah dan istana, saudara tinggal di tenda. Ya, kalau mau upah di surga, setialah kerja untuk Tuhan. Ya. Kalau saudara belum pernah percaya Yesus, abaikan semua yang saya omong, karena ini satu pun tidak berlaku bagi saudara. Yang saudara perlukan hanya percaya Yesus, supaya saudara selamat. Tapi kalau saudara sudah selamat, rajinlah berbuat baik saudara. Kalau ada pekerjaan Tuhan, dukung mati-matian. Apalagi ada pekerjaan Tuhan untuk pemberitaan Injil, dukung mati-matian. Layani Tuhan, tidak peduli melayani besar atau kecil. Layani Tuhan dengan tulus. Jangan dengan motivasi yang salah, jangan cari hormat, jangan cari duit, jangan cari makan, jangan melayani untuk perut. Kalau saudara lakukan dengan setia, upahmu besar di surga. Ketika Lady Di mau menikah di Inggris, mereka cari orang siapa yang mau nyanyi, artis siapa yang mau nyanyi. Lalu mereka pilih salah satu artis dari Australia untuk nyanyi. Pihak kerajaan Inggris hubungi artis itu, lalu tanya berapa bayarannya untuk nyanyi di pernikahan Lady Di. Artis itu bilang, apa? Bayaran? Aku tak perlu bayaran. Kenapa? Karena dari seluruh artis di dunia, kalau aku yang dipilih untuk nyanyi, itu kehormatan bagiku. Aku nggak perlu bayaran. Saudara, kalau saudara bisa dipakai Tuhan, itu penghargaan Tuhan luar biasa. Tuhan punya mega proyek untuk seluruh dunia ini. Dan kalau saudara bisa ambil bagian di dalamnya, itu penghargaan besar bagi saudara. Saudara begitu berarti. Mungkin pelayananmu kecil sekali. Rasanya tidak berarti. Hanya guru sekolah minggu, hanya koster, hanya melakukan tugas. Saya ada di depan saudara di layar televisi dan berkhotbah bagi saudara. Tapi saudara tahu, di balik layar ini ada begitu banyak sahabat saya. Ada begitu banyak saudara saya yang juga bercucuran keringat seperti saya. Mereka tidak pernah tampil di layar. Tapi mereka adalah orang yang dihormati Allah. Karena mereka mendapatkan bagian, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Karena itu saudara-saudara, marilah. Ayo yang di sini semua. Tuhan sudah mengasihi kan? Tuhan sudah melayani kan?
Mari melayani Tuhan. Ayo nyanyi sama-sama yuk. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Ada amin saudara? Amin. Biarlah kita layani Tuhan. Melayani Tuhan terlalu manis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita sudah diberkati dengan apa yang telah disampaikan oleh hamba-Nya berbicara mengenai iman dan pertobatan. Keselamatan kita bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan dan kita bisa beriman percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Dan kemudian tadi juga sudah dijabarkan bahwa bukti iman kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang mempermuliakan Bapa di surga. Dan masih banyak lagi berkat-berkat yang diperoleh ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada pada kesempatan ini, pastikan Anda bukan orang yang tidak menerima Yesus, yang belum percaya kepada Kristus. Kalau hari ini Anda mendengar kebenaran firman Tuhan dan memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengundang Anda untuk membuka hati di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk segala anugerah dan rahmat-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang layak menerima maut sebagai upah dari dosa. Tetapi kami mendengar bahwa cinta-Mu besar, kemurahan-Mu luar biasa bagi setiap kami orang yang berdosa. Sehingga saat ini ya Tuhan, kami memutuskan di hadapan Engkau untuk membuka hati kami dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Engkau berdiam di dalam hati kami. Dan Engkau menuntun setiap langkah-langkah kami. Sehingga kami bukan manusia yang dahulu lagi, tapi kami ciptaan yang baru, yang hidup dalam kebenaran, melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami untuk menyatakan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami pada saat ini. Amin. Masih tetap bersama-sama dengan kami pemirsa, karena episode ini belum berakhir, masih ada satu segmen lagi di mana kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang juga pastinya akan memberkati kita semua. Tetaplah bersama kami di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali Anda masih bersama-sama dengan kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Saat ini kita akan masuk dalam segmen pertanyaan di mana kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar tema yang sedang kita bahas pada hari ini.
Untuk itu pastikan Anda selalu mengikutinya untuk menambah berkat bagi kita semua. Dan jangan lupa pemirsa, kalau Anda memiliki pertanyaan, saran, dan komentar, sampaikan melalui SMS di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan kami akan selalu berupaya untuk menjawab setiap pertanyaan, komentar, dan saran Anda sekalian. Untuk itu, tidak menanti waktu lebih lama lagi, tetaplah bersama kami dan hambanya akan kembali memberkati kita. Saudara, saya sudah menyampaikan banyak hal menyangkut iman dan pertobatan, soal iman yang sejati itu seperti apa, dan apa yang kita peroleh kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dan apa sesungguhnya fungsi perbuatan baik bagi seorang percaya. Kita bukan berbuat baik untuk selamat, tapi ada banyak fungsi dari perbuatan baik yang sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mungkin ada di antara saudara yang mempunyai pertanyaan seputar apa-apa yang sudah saya sampaikan. Saya beri kesempatan saudara untuk menanyakannya. Di sini yang menjadi pertanyaan saya, Bapak. Waktu saya percaya, saya mendapatkan pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu terjadi karena penebusan Kristus di kayu salib. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana Yesus bisa menebus dosa saya atau mengampuni dosa saya saat disalib? Sedangkan pada saat itu, jangankan dosa saya sendiri belum ada. Terima kasih. Anda lahir tahun berapa? 96. Tahun 96 Anda lahir. Yesus mati tahun berapa? Berapa tahun yang lalu? 2000. Pokoknya 2000 sajalah, ya. Nah, dari dulu saya heran ya, waktu saya sekolah minggu ada lagu 2000 tahun yang lalu. Tahun berikut lagi nyanyi 2000 tahun. Tahun berikut lagi 2000 terus, nggak tambah-tambah. Ya. Ya, makanya sekarang saya rubah 2000-an tahun yang lalu ya. Jadi Yesus mati 2000-an tahun yang lalu. Ya. Saudara lahir 1996. Ya, berarti jarak antara saudara lahir dengan Yesus mati ini ya 1900-an tahun, ya. Yesus mati di sini, saudara ada di sini. Lalu saudara percaya Yesus, katakanlah 2018. Rencana mati. Contoh 2040. Dan saya ajarkan bahwa waktu saudara percaya Yesus, Yesus membayar, mengampuni seluruh dosa saudara dari tahun 96 sampai tahun mati saudara. Saudara bertanya, bagaimana Yesus bisa mengampuni dosa-dosa saudara di sini, sedangkan saudara waktu Yesus mati saja, saudara belum ada. Terus apa yang dia tebus di sini? Apa yang diampuni di sini? Dosanya belum ada. Jangankan dosa, saudara sendiri belum ada. Itu yang jadi pertanyaan ya. Memang, saudara belum ada, dosa belum ada. Tapi kenapa Yesus harus mati untuk dosa saudara? Saudara memang belum ada, tapi Yesus tahu saudara akan ada. Saudara belum berdosa, tapi Yesus tahu saudara akan berdosa. Yesus tahu bahwa tahun 1996 nanti di sebuah provinsi Sulawesi Tengah akan lahir seorang bernama Piko dan akan berdosa banyaknya, ya. Yesus tahu itu kan? Nah, karena Yesus tahu itu, maka sebelum semua itu terjadi, dia bayar terlebih dahulu. Untuk gampangan begini, saudara, ini contoh, saudara dari Sulawesi sana datang kuliah di Jakarta, masuk kuliah bulan Juni, diantar oleh papa saudara dari Sulawesi sana, cari tempat kos. Lalu sebelum papa pulang ke Sulawesi, papa ini bulan Juni, papa bayar memang kos itu sampai bulan Desember, ya. Nah, setelah itu papa pulang. Sekarang saudara tinggal bulan Juni,
masuk kos bulan Juni, tapi bayarannya sudah sampai Desember. Bayaran yang Desember, ini kan dibayar karena saudara tinggal. Saudara tempati kamar itu makanya dibayar. Kenapa Desember belum ditempati, kok dibayar? Karena Bapakmu tahu bahwa kamu akan tinggal pada Desember nanti, kamu juga akan tinggal. Sebelum kamu tinggal, bayar lebih dulu. Bayar di muka. Kan begitu ya? Sama juga. Waktu Yesus mati menebus dosamu, kamu belum ada. Dosa-dosamu belum ada. Tapi Yesus tahu kamu akan ada dan dosamu akan ada. Sebelum kamu ada dan dosamu ada, Dia sudah bayar semua terlebih dahulu. Ya. Nah, karena itu maka kita bersyukur Tuhan kita ini luar biasa ya. Nah, maka semua kita yang percaya sebenarnya dosa-dosa kita pada waktu kita mengambil keputusan kuasa salib pada 2000 tahun yang lalu itu bergerak ke depan dan menghapus seluruh dosa kita. Harus memuji Tuhan kan? Ya, jelas? Jelas, Bapak. Ya. Ada pertanyaan lain? Saya lagi. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya tadi sempat dikutip dalam Kisah Para Rasul pasal yang 16 ayat yang ke-31 yang berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Yang ingin saya tanyakan di sini adalah, apakah kalau kita percaya, maka seisi rumah kita akan diselamatkan? Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kalau ada suami percaya, maka seisi rumahnya selamat. Istrinya selamat, anaknya selamat, keponakannya selamat, kakeknya selamat, neneknya selamat. Begitu. Kalau begitu enak yang lain dong. Yang penting satu orang selamat. Mau banyak yang selamat. Undang keluarga dari kampung, semua tinggal di sini, tinggal Anda percaya, semua selamat. Nah begitu ayatnya. Kalau begitu apa arti ayat ini? Perhatikan baik-baik. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalau begitu, percayalah kepada Tuhan Yesus dan akan selamat, itu berlaku bagi engkau dan bagi seisi rumahmu. Jadi kalau engkau percaya, engkau selamat. Kalau seisi rumahmu percaya seperti engkau, mereka juga selamat. Jadi ini bukan berarti bahwa satu orang percaya, yang lain melok-melok ikut dari belakang selamat. Tidak. Sama seperti engkau percaya dan selamat, demikian pula keponakanmu mesti percaya dan selamat. Papamu mesti percaya selamat. Mamamu mesti percaya dan selamat. Kakek nenekmu, tetangga-tetanggamu harus percaya juga, baru selamat. Begitu. Ya, jadi tidak ada selamat itu borong-borongan. Ya, selamat urus masing-masing. Ya, iman masing-masing. Jadi ayat itu tidak berarti seperti yang banyak dipikirkan orang. Seluruh keluarga kita harus percaya supaya selamat. Karena itu saudara, ada suami-suami yang percaya tapi istri belum percaya. Beritakan Injil kepada istri saudara. Doakan dia supaya percaya. Mungkin saudara adalah orang tua sudah percaya. Tapi anak-anakmu belum percaya. Doakan mereka, beritakan Injil supaya mereka percaya. Saudara adalah anak-anak tapi orang tuamu belum percaya Yesus. Doakan mereka dan beritakan Injil pada mereka. Supaya mereka percaya sama seperti engkau. Dan seperti engkau selamat, mereka pun akan selamat. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada Pak. Oh iya. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan Yudas Iskariot, Pak? Dia adalah murid Yesus dan percaya kepada Yesus tetapi akhirnya dia binasa. Berarti Yudas Iskariot kehilangan keselamatan ya, Pak? Yudas Iskariot murid Yesus. Tadi saya bilang kalau kita selamat pasti selamat ya. Terus selamat, tak mungkin hilang keselamatannya. Bagaimana dengan Yudas? Yudas ini murid Yesus tapi akhirnya binasa. Ya, gantung diri. Ya. Kalau baca di Injil Yudas mati gantung diri. Kalau baca di Kisah Para Rasul, Yudas itu jatuh dan isi perutnya keluar semua. Lalu banyak orang bilang, yang benar Yudas mati gantung diri atau isi perut keluar? Ya gampang saja. Dia gantung diri dengan tali di pohon, tali tidak kuat, jatuh ya isi perut keluar. Atau gantung diri di pohon, pohon patah, ya sudah jatuh dia, kan begitu. Ah, Pak Esra mengada-ada masa pohon patah. Oh ya, bukan mengada-ada. Karena Yudas gantung diri sebelum Yesus mati.
Waktu dia gantung diri, pada waktu Yesus mati terjadi gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Kalau bukit batu terbelah, kenapa pohon tidak bisa patah? Jadi mungkin pohonnya Yudas patah. Setelah gantung diri mati, maka dia jatuh, tertelungkup, isi perutnya keluar. Nah, waktu dia gantung diri, Matius catat. Waktu dia isi perut keluar, Lukas catat. Nggak ada bertentangan di situ. Tapi lepas daripada itu, Yudas ini murid Yesus. Mati, binasa. Berarti nggak selamat, ini masuk neraka. Berarti Yudas kehilangan keselamatan. Pertanyaannya, Yudas pernah selamat atau tidak? Biarpun murid Yesus pernah selamat atau tidak? Ya. Murid Yesus, ya. Karena apa yang saya ajarkan, yang percaya baru selamat. Yang tidak percaya tidak selamat. Sekarang kita mau lihat Yudas ini selamat apa tidak? Yudas ini benar-benar percaya atau tidak? Coba Bapak baca Yohanes 6 ayat 64. Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Yesus bicara kepada murid-muridnya. Ya, 12 orang. Lalu dia bilang, di antaramu ada yang tidak percaya. Lalu Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yang menyerahkan dia siapa? Yudas. Berarti Yudas lah yang Yesus maksudkan. Dia tidak percaya. Berarti dia murid Yesus, rasul, tapi tidak percaya. Ayat 70 dan 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ya, Yesus bilang, bukankah aku sendiri yang memilih kamu 12 ini? Namun seorang dari antaramu iblis. Oh, bayangkan saudara, murid Yesus dibilang iblis. Yesus bilang iblis. Ya, terus yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Tadi saya bilang ya, bahwa yang percaya Yesus anak Allah. Tapi Yesus sekarang bilang muridnya itu iblis. Tak mungkin Yudas orang percaya. Yudas bukan orang percaya. Sekarang Yohanes pasal 13 ayat 10 dan 11. Yohanes pasal 13 ayat 10 dan ayat 11. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, Yudas. Makanya dia bilang, tidak kamu semua bersih. Dari 12 rasul ini Yesus bilang, kamu bersih semua, tapi ada yang belum bersih. Tidak semua. Ada satu tidak bersih. Siapa? Yudas. Dari ayat-ayat ini kita harus bikin kesimpulan, Yudas memang murid Yesus, tapi tidak percaya. Yudas rasul, tapi tidak percaya. Saya tanya pada saudara, kalau rasul, Yudas tidak percaya, masuk neraka? Kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta bisa masuk neraka atau tidak? Bisa. Kalau pendeta masuk neraka, majelis bisa? Kalau majelis bisa, jemaat awam bisa? Bisa. Karena itu saudara, yang pendeta-pendeta jangan terlalu percaya diri. Kalau saudara belum benar-benar percaya Yesus, saudara mati juga masuk neraka menyusul seniormu Yudas. Ya, semua kita jabatan tidak pernah bisa menjamin orang selamat. Hanya iman kepada Kristus saja. Saya pernah dapat cerita, ini namanya cerita, ya cerita-ceritaan sajalah. Katanya, masuklah neraka. Ya, ada pendeta A dari gereja denominasi yang besar. Pendeta A masuk neraka. Kaget dia masuk neraka. Saya khotbah minggu-minggu, kok masuk neraka? Dia jalan-jalan di neraka, ketemu temannya lagi. Loh, kamu juga? Ya, mereka dua jalan-jalan lagi, ketemu lagi. Satu pendeta senior. Loh, Pak Pendeta kok masuk neraka? Lalu Pak Pendeta bilang, diam. Ketua sinode juga ada di sebelah. Ya, artinya ketua sinode juga ada di neraka. Berarti jabatan dalam agama tidak jadi jaminan keselamatan. Ya,
hanya iman pada Kristus yang jadi jaminan. Karena itu Yudas tidak percaya Yesus, dia tidak pernah dapat keselamatan. Karena itu Yudas tidak pernah dapat keselamatan, dia tak mungkin hilang keselamatan. Nggak pernah selamat, apanya yang hilang? Ya, jadi semua orang yang binasa tidak pernah punya keselamatan. Yang dapat keselamatan hanya orang percaya saja. Ya, jelas Pak ya? Oke, ada lagi? Oh ya. Tadi dikatakan bahwa perbuatan baik itu untuk membuktikan iman kita. Perbuatan baik untuk Perbuatan baik membuktikan itu iman. untuk membuktikan Ya. iman kita. Pertanyaan saya adalah, Tuhan kan Maha tahu yang tahu pasti iman kita. Lalu untuk apa Ia perlu bukti lagi melalui perbuatan baik kita? Kalau itu adalah bukti untuk manusia, mengapa kita harus membuktikan iman kita kepada manusia? Bukankah itu namanya kesombongan rohani, Pak? Perbuatan baik kita untuk membuktikan iman kita. Untuk apa bukti? Kan Tuhan Maha tahu, nggak perlu bukti. Tuhan tahu dalam hati. Oh, supaya dilihat manusia. Untuk apa dilihat manusia? Kayak sombong. Begini saudara ya. Yang dimaksudkan dengan perbuatan baik kita membuktikan iman kita bukan untuk membuktikan pada Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita kok. Dia tahu kita ini percaya betul-betul atau tidak. Pada Yudas saja kan dia tahu. Ya, dia tahu dari semula siapa percaya siapa tidak. Gak perlu untuk membuktikan pada orang lain. Tapi membuktikan menjadi pembuktian bagi diri kita sendiri bahwa kita itu orang beriman. Kalau Bapak sakit, tidak bisa atau lumpuh, sebagai bukti bahwa Bapak sudah sembuh adalah Bapak berjalan. Bapak tidak perlu kasih tunjuk orang bahwa lihat loh, saya sudah bisa jalan loh. Gak perlu. Tapi dengan Bapak bisa berjalan, itu menjadi bukti bagi Bapak bahwa Bapak memang sudah sembuh. Jadi ini bukan bukti kepada Tuhan atau bukti kepada orang, tapi bukti kepada kita sendiri bahwa kita benar-benar beriman. Kalau saudara punya iman yang benar, saudara pasti muncul perbuatan baik. Tapi kalau perbuatan baik tidak pernah muncul, saudara tidak sungguh-sungguh beriman. Jadi adanya perbuatan baik itu meyakinkan dan membuktikan kepada kita bahwa iman kita itu benar. Karena itu saudara, kalau saudara punya iman yang sungguh-sungguh, pasti ada perbuatan baik. Dan itu selain menjadi kesaksian bagi sesama, tapi yang pertama-tama itu menjadi bukti bahwa imanmu adalah iman yang sejati. Semoga apa yang saya bagikan ini boleh memberkati saudara, menambah pengertian, dan lebih daripada itu adalah menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua sudah sangat diberkati oleh pembahasan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Belajar mengenai keselamatan bukan oleh karena perbuatan baik, tetapi hanya iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Episode ini berakhir dan pastinya memberkati kita semua, tetapi nantikan kami selalu di episode-episode yang lainnya yang juga akan memberkati Anda sekalian. Tetap kirimkan saran, pertanyaan, dan komentar Anda melalui SMS di nomor yang tertera di layar kaca, dan kami selalu akan berupaya untuk menjawab setiap SMS yang masuk. Tetap setia dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya, dan salam terang untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.